Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslianti dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan STK 119020. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis kadar air dan abu. Materi pertama yaitu tentang analisis kadar air. Air merupakan bahan yang sangat penting dalam bahan makanan karena air sangat mempengaruhi kenampakan, tekstur, serta cita rasa suatu makanan. Semua bahan makanan mengandung air dalam jumlah yang berbeda-beda, baik makanan hewani maupun nabati. Air merupakan komponen penting dalam pangan. Air dalam pangan berperan dalam mempengaruhi tingkat kesegaran, stabilitas, keawetan, dan kemudahan terjadinya reaksi-reaksi kimia, aktivitas enzim, dan pertumbuhan mikroba. Kadar air merupakan parameter mutu yang sangat penting bagi suatu produk makanan ringan karena kadar air dapat menyebabkan terjadinya reaksi-reaksi yang dapat menurunkan mutu suatu bahan, sehingga sebagian air harus dikeluarkan dari bahan makanan. Semakin rendah kadar air suatu produk, maka semakin lama daya tahan simpan suatu produk. Kadar air sangat berpengaruh terhadap bahan pangan. Hal ini salah satu penyebab dari pengolahan bahan pangan. Air sering dikeluarkan atau dikurangi dengan cara pengentalan dan pengeringan. Pengurangan kadar air bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi besar dan berat bahan makanan, sehingga memudahkan dan menghemat pengepakan. Penetapan kadar air dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu tergantung pada sifat bahannya. Umumnya, penentuan kadar air dilakukan dengan pengeringan bahan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius selama 3 jam atau sampai mendapatkan berat konstan. Analisis kadar air dapat dilakukan dengan dua metode, yakni metode oven dan metode destilasi. Kedua metode tersebut memiliki prinsip yang berbeda, yakni pada metode oven adalah dengan kehilangannya bobot dan pemanasan 105 derajat Celcius dianggap kadar air yang terdapat pada sampel, sedangkan pada prinsip destilasi adalah dengan cara memisahkan air dengan pelarut organik. Materi kedua yaitu analisis abu. Abu adalah zat anorganik yang sisa hasil pembakaran suatu bahan pangan. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96%, terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya merupakan anorganik berupa mineral yang disebut dengan abu. Analisis kadar abu bahan pangan bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang ada pada bahan makanan yang diuji, menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan, mengetahui jenis dan bahan yang digunakan, perkirakan kandungan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan suatu produk. Kadar abu juga digunakan sebagai parameter nilai gizi bahan makanan. Abu adalah residu anorganik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau pangan, terutama total mineral. Kadar abu dari suatu bahan menunjukkan total mineral yang terkandung pada bahan tersebut. Pengabuan merupakan tahapan persiapan contoh yang harus dilakukan dari analisis elemen-elemen mineral atau individu. Metode pengabuan terdiri dari dua cara, yaitu pengabuan basah dan pengabuan kering. Pengabuan kering menggunakan tingginya panas dan adanya oksigen dalam menentukan komponen mineral. Metode pengabuan kering banyak dilakukan untuk menganalisis kadar abu. Caranya adalah dengan mendestruksi komponen organik, contoh dengan suhu tinggi di dalam tunur atau furnace, atau pengabuan. Terjadi nyala api sampai terbentuk api berwarna putih, keabuan dan berat tetap konstan atau tercapai.
Pengabuan basah menggunakan oksidator kuat atau asam kuat. Biasanya digunakan untuk menentukan individu komponen mineral. Pengabuan basah dilakukan dengan mendestruksi komponen-komponen organik C, H, dan O, bahan dengan oksidator seperti asam kuat. Pengabuan dilakukan dengan cara untuk menentukan elemen mineral. Cara ini lebih baik dari cara kering, karena pengabuan cara kering lama dan terjadi kehilangan mineral karena suhu tinggi. Prinsip pengabuan basah adalah memberikan reaksi kimia atau asam kuat pada bahan sebelum pengabuan. Pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.